Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asiratul lab, qabla an nabda darsana, yakni terjem awalan, yakni Babus sabri. Bismillah. Babus sabri, bab sabar. Wala nabluwannakum ma makna wala nabluwannakum? Apa artinya? Dan sungguh kami uji kalian. Dan sungguh kami uji kalian, adalahnya lilak takkid, ada nun taukid sakilah. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Kami coba kalian bisyai'in, dengan sesuatu, bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi. Min ini bayan yang berupa rasa takut, min bisain dengan sesuatu itu minal khaufi yang berupa rasa takut, wal ju'i, ma makna ju', lapar, ana ju' aku luwe wetengku, itu ju' itu ya, dan lapar. Terus wa naqsim minal amwal. Apa naqsim minal amwal? Kurang harta. Ya, wal anfus, dan jiwa, wasamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira. Wa basyir, wahai Muhammad, berilah kabar gembira. Ini tujuannya kepada Rasul. Wa basyir, dan berilah kabar gembira wahai Rasulullah as-sabirina, kepada orang-orang
Sabar, ayo kasihkan Andri. Ayo, wis ndak siap, gak tahu ngulang, ayo. Ya gak dicatat nulis, saya dilihat dicatat itu yang kurang. Ya ayo Andri. Min aina ji'da yastingkul. Wa qala ta'ala sudah yang ayat yang ketiga ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala innama sesungguhnya hanyalah yuwaffa apa itu yuwaffa? Disempurnakan, yuwaffa disempurnakan as-sabiruna ajron apa Ustadz ajron itu apa? Ganjaran pahala ajrohum pahala mereka bighairi hisab tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Ayo. Walaman sabara wa ghafara, maka sungguh barang siapa yang sabar wa ghafara dan memaafkan, inna dzalika sesungguhnya itu lamin azmil umur, lamin azmil umur, sungguh termasuk dari seutama-utamanya perkara. Ya, terus lanjut. Dan berfirman Zat yang Maha Tinggi, mintalah pertolongan as-sabirin. Iya, Allah bersama orang yang sabar. Kalau gak sabar belajar ya minggat-minggat dah ya. Nah, itu begitu. Jadi sabar, belajar sabar. Kemudian apalagi semuanya sabar ya. Itu. Jadi innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu begitu. Jadi belajar itu juga harus dengan kesabaran ya, itu gitu. Kalau ndak sabar ndak kerasan itu. Jadi sing kerasan itu sing sabar ya, kayak Rosid itu ya, itu sabar itu. Ayo kasihkan Rosid sana. Ini. Gitu. Iya. Wala nabluwannakum wa qala ta'ala yang keras sedikit, wa qala ta'ala wala nabluwannakum
Sudah pengulangan ini tadi yang atas ya. Kalau tidak memperhatikan, tidak nerjemahkan, tidak bisa ya. Makanya diperhatikan perkataannya ini, wala nabluwannakum. Ya, kalau kalian baca Al-Qur'an kemudian tidak tahu artinya, itu tidak bisa. Ya, jadi hati ini takut meresapi, itu tidak bisa. Jadi perlunya di pondok ini biar tahu artinya, biar bisa menerjemahkan Al-Quran dan sunnah. Oleh karena itu dihafalkan, tidak hanya menghafalkan Al-Quran saja dengan artinya, ya, biar tahu kalau dibacakan ayat-ayat neraka itu jadi takut. Mana bisa takut kalau dibacakan ayat Al-Quran bisa gemetar, ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya orang-orang mukmin. Wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, zadatuhum imanan, maka bertambah kepada mereka imannya. Bagaimana bisa tambah wong artinya tidak ngerti? Ya, makanya ini makna, yaitu tidak hanya menghafalkan baca saja. Kalau menghafalkan semua orang bisa. Ya, itu artinya ini lebih penting, ya, daripada kalian hanya sekedar menghafal. Uji kalian sampai kami mengetahui siapa orang yang bersungguh-sungguh dari kalian dan siapa orang-orang yang sabar, itu dengan ujian. Jadi wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian. Wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, akan diuji oleh Allah Ta'ala. Orang hidup ini ujian, ya. Orang hidup ini ujian, akan diuji. Di situ nanti apa? Diuji dengan sakit, diuji dengan ini, dan semua ada pahalanya, tidak sia-sia. Semakin orang itu besar ujiannya, maka pahala semakin besar. Di sini hatta na'lamal mujahidin, sehingga kami mengetahui siapa orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh? Ya, wasabirin, dan siapa orang yang sabar? Ya, ketika diuji oleh Allah dengan sakit, ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekurangan harta, ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan rasa takut, ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan rasa lapar, ya, itu demikian. Maka akhirnya Allah tahu ini orang-orang yang bersabar, ya. Itu demikian, ya. Ini dinisbatkan kepada balasan, berarti tidak berarti Allah tidak tahu sebelumnya, tidak. Ya, itu demikian. Ayo lanjut terjemahkan. Dan ayat-ayat jamak itu ya, wal ayatu, dan ayat-ayat. Bisabri, bersabar, dan menjelaskan fadlihi, keutamaannya, fadilahnya, ma'rufatun, dikenal, wal ayatu, dan ayat-ayat Al-Quran, fil amri, di dalam memerintahkan, bisabri, bersabar, ya, wabayani fadli, dan menjelaskan keutamaannya sabar, kasiratun, itu banyak, ya, ma'rufatun, itu dikenal, semua orang tahu. Jadi ayat-ayat yang memerintahkan bersabar dan penjelasan keutamaan bersabar itu banyak dan dikenal. Ya, itu demikian. Kemudian hadis yang pertama, Febri, sudah enggak ini sabar? Sudah ya, hadis pertama coba.
Innalillahi astagfirullah. Iya ya. Ditutup. Ya, at-tahuru satrul memenuhi mizan. Al-mizan itu apa? Timbangan. Maha suci Allah wa subhanallah, dan maha suci Allah walhamdulillah. Subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi, au tamla'u atau memenuhi ma bainas samawati wal ardi. Iya. Penjelasan bukti ya. Wasabru diyaun. Apa bedanya antara nur dan dia? Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Ya, wasabru diyaun. Sabar itu juga cahaya. An-nur dan dia itu sama-sama cahaya. Artinya apa bedanya nur dan dia? Nah, ini masih ingat. Ya. Jadi kalau dijelaskan makanya jangan aktivitas lainnya yang nulis, yang anu ndak. Jadi ketika dijelaskan biar masih ingat. Nur dan dia itu sama-sama cahaya, cuma ada perbedaan. Kalau dia as-sabru, sabar itu diaun, cahaya yang ada panasnya. Oleh karena itu butuh kesabaran. Kalau as-sholatu nurun, cahaya tapi cahaya nggak ada panas. Itu sholat. Ya, bikin tenang. Ya, kalau kita ini lagi sumpek, lagi ada masalah sholat. Seperti Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun, apabila ada perkara yang bikin hatinya, bikin susah, bikin sedih, maka beliau fafazi'a ilas sholat. Segera untuk melakukan sholat. Karena sholat itu cahaya yang peteng, yang sumpek, yang anu jadi hilang. Ya, cahaya dingin. Tapi kalau dia as-sabru diyaun, itu cahaya yang panas, perlu kesabaran. Nah, itu demikian cahaya yang panas. Ya, lanjut. Apa artinya al-Qur'anu hujjatul laka au alaika? Al-Quran itu hujalaka bagimu, maknanya apa? Al-Quran ini dalil kita. Ya, kalau ada orang melakukan kejelekan, oh ini loh ayatnya, kamu ini dilarang oleh Allah, kamu ini ya itu, kamu ini diperintahkan oleh Allah, ini hujatul laka, hujah bagi kita. Tapi apa? Alaika, nanti di akhirat kalau kita ngomong tapi tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, Al-Quran itu nanti alaika akan menghujat kamu nanti Al-Quran. Oh iki loh, wong iki biyen ngomong tok. Ya, itu Quran itu nanti bersaksi di hadapan Allah. Ini nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Ya, ini jadi Al-Quran itu sekarang jadi dalil kita, hujah kita untuk apa? Untuk membantah orang, untuk itu gitu, untuk ngasih tahu orang, untuk dalili orang, itu hujatul laka. Ya, tapi kalau Al-Quran ini tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan, alaika, nanti Al-Quran itu yang menghujat kamu. Nah, itu demikian. Jadi Al-Qur'anu hujjatul laka au alaika. Nah, itu demikian. Terus lanjut. Nafsahu, setiap manusia yaghdu, pagi-pagi, isu-isu, yaitu fabai'un nafsahu, ada yang apa? Maka mereka itu menjual dirinya, ya. Famu'tikuha, ada yang membebaskan dirinya, au mubikuha, ada yang membinasakan
dirinya. Maksudnya apa? Orang di pagi hari itu mereka ada yang dia itu membebaskan dirinya dari api neraka. Maknanya melakukan perbuatan baik sehingga mendapatkan pahala, atau meninggalkan perbuatan dosa sehingga selamat dari neraka. Ini yang satu. Yang kedua, mubiku, ada yang mencelakannya. Pagi hari sudah berbuat dosa, ya, isu-isu wis ngerasani wong, ngerasani tonggo, ngerasani dosa sudah pagi-pagi. Jadi orang itu pagi-pagi ada yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, ada pagi-pagi itu yang membebaskan dirinya dari api neraka. Itu demikian. Ya, ada mu'tikuha, ada mubiquha. Itu demikian. Rawahu Muslim. Terus lanjut. Ya, Mas siapa ini? Zakaria, ya Zakaria, ikra kitabak. Ya, itu. Sudah belum ini? Oh belum, oh iya sudah. Sekarang kita artikan kalau gitu. Hadis yang keberapa ini? Keberapa? Nomor 25. Ini Mas, ini anu Sani gila ini. Moga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri. Ini wa an Abi Sa'idin Sa'ad bin Sinan. Abu Sa'id itu namanya Sa'ad bin Sinan, ya, bangsanya Al-Khudri radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni antara Abu Sa'id yaitu Sa'ad dan antara Sinan. Sinan ini bapaknya Sa'ad radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Annan nasan, sesungguhnya manusia, minal ansor, dari kalangan orang ansor. Minnya ini bayan, nas itu minal ansor, manusia itu dari orang-orang ansor. Sa'alu, mereka meminta, ya, anna nasan, sesungguhnya orang-orang, ya, minal ansor, dari kalangan ansor. Minnya itu min bayan, menjelaskan, ya, anna nasan, setuhune uang setuhune menungso, minal ansor, bebayane saking wong ansor. Nah, jadi sesungguhnya manusia dari kalangan orang-orang ansor. Sa'alu, mereka bertanya, ya, ini diartikan, diterjemahkan, dihafalkan, ya, jangan sampai besok tak suruh ngulang tidak paham, ya. Sa'alu, mereka meminta. Sa'ala yas'alu itu ada dua arti. Yang pertama bertanya, yang kedua meminta. Sa'alu, mereka meminta hu, padanya. Sa'alu Rasulullahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'ta, maka dia memberi. Fa'a'ta, maka dia Rasul memberi hum, pada mereka.
fa'atahum, maka dia Rasul memberi hum pada mereka. Tsumma, kemudian ini huruf ataf yang ada selang waktu. Kemudian dalam jangka berapa hari, 1 hari, 2 hari, sa'aluhu, mereka minta lagi kepada Rasulullah. Sa'aluhu, mereka minta kepadanya, nya Rasul. Fa'atahum, maka dia Rasul memberi pada mereka. Hatta nafida ma indahu, sampai habis segala sesuatu yang ada di sisinya. Hatta nafida ma indahu, sampai habis sesuatu yang ada di sisi Rasul. Jadi orang-orang Ansor itu pada meminta kepada Rasul. Besoknya ada lagi yang minta sampai habis. Rasul tidak punya apa-apa sudah. Ya. Faqala lahum khina anfaqa kulla syai'in biyadi. Faqala, maka dia Rasulullah berkata. Faqala, maka dia Rasul berkata lahum, kepada mereka orang-orang Ansor. Khina, tatkala anfaqa, beliau menginfakkan kulla syai'in, segala sesuatu, biyadihi, yang ada di tangannya. Jadi Rasul ketika menginfakkan sesuatu yang ada di tangannya itu berkata, ya, ini. Faqala, maka berkata dia Rasulullah lahum, kepada mereka orang-orang Ansor. Khina, tatkala anfaqa, dia Rasul menginfakkan kulla syai'in, segala sesuatu, biyadi, yang ada di tangannya. Nggih. Faqala, mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi lahum maring wong-wong Ansor, khina nalikane anfaqa nyodakoake sapa Rasul kulla syai'in, ing saben-saben suwiji, biyadihi, kang ana nduk tangane, disodakono setuanten. Ya, itu. Ngantos apa? Ngantos telas. Jadi kata ma nafida indahu, sampai habis apa yang ada di sisinya. Ma yakun indi min khairin, tidaklah ada di sisiku, ma yakun indi, tidak ada di sisiku, min khairin, yang berupa kebaikan. Ya, berupa kebaikan ini harta. Falan udakhirahu ankum, maka tidak akan aku simpen, aku sembunyikan, aku simpen dia itu dari kalian. Jadi aku punya sesuatu ndak akan aku simpen, nggak tak singit nonda, tak kekno kabeh, gak ono sing tak singitno, wis tak kekno kabeh. Wa may yasta'fif, barang siapa yang berlaku iffah. Iffah niku napa? Iffah niku hati-hati, dia tidak mau sesuatu yang apa ya, yang subhat, ya, apalagi yang haram. Jadi hati-hati, orang iffa itu orang yang hati-hati. Iya, itu demikian. Jadi orang yang hati-hati, orang yang qanaah. Ya. Ini yu'ifahullah, maka Allah akan memberikan iffah. Ya, yu'ifahullahu, Allah akan menjadikan dia itu iffah. Ya, yu'ifahu, memberikan iffah padanya Allahu Allah. Wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup, yughnihillahu, maka akan mencukupinya Allah. Wa may yatasabbar, dan barang siapa yang bersabar, yusabbirullah, maka Allah akan mensabarkan dia, Allah Allah.
wa ma u'tiya akhadun ata'an khairan, maka tidaklah diberi seseorang ata'an dengan pemberian khairan yang lebih baik, wa ausa'a dan lebih luas, minas sabri dibanding sabar. Muttafaqun alaih. Ya, ini. Wa an Abi Sa'idin, dan dari Abu Sa'id. Abu Sa'id itu namanya Sa'ad bin Sinan, yakni Sa'ad anak laki-laki Sinan, bangsanya Al-Khudri radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni Sa'ad dan Sinan. Waalaikumsalam. Anna nasan, bahwasannya manusia, ya, minal ansor, dari orang-orang ansor, dari kalangan orang-orang ansor. Sa'alu Rasulullah, mereka bertanya, meminta kepada Rasulullah. Fa'atahum, maka dia memberi mereka orang-orang ansor. Tsumma sa'aluhu, kemudian mereka meminta padanya pada Rasul. Tsumma sa'aluhu, kemudian mereka meminta kepadanya kepada Rasul. Fa'atahum, maka Rasul memberikan mereka, yakni memberi mereka. Fa'atahum, maka dia Rasul memberi mereka orang-orang Ansor. Hatta nafida, sampai habis, ma indahu, sesuatu yang ada di sisinya. Sesuatu yang ada di sisinya ini apa? Harta yang ada di sisi Rasul. Rasul sudah sampai habis hartanya. Ya, itu demikian. Ada ndak orang sodako kayak Rasulullah? Nggak ada. Orang minta ndak pernah ditolak. Ya Rasulullah, saya butuh ini. Ya Rasulullah, saya butuh ini. Ya Rasulullah, saya minta ini, saya perlu ini, saya ini, dikasihkan sampai habis. Ya, itu demikian. Akhirnya apa? Faqala lahum, maka dia bersabda, maka dia Rasul bersabda, lahum, kepada mereka orang-orang Ansor, khina tatkala, ya, khina tatkala anfaqo, dia menginfakkan kulla syai'in, segala sesuatu, biyadihi, yang ada di tangannya. Jadi Rasul waktu nginfakno itu semua sekali itu dia berkata, ma yakun indi, tidak ada di sisiku, min khairin, yang berupa kebaikan. Wis gak ono barang kuntek kabeh. Ya, falan udakhiru, aku tidak akan nyimpennya. Aku tidak akan menyimpannya. Aku nggak bakal nyingitno barang itu. Angkum, dari kalian. Jadi tidak ada yang disimpan Rasul. Wa may yasta'fif, barang siapa yang berlaku iffah, yakni hati-hati dan qanaah, iffah, maka apa? Allah akan kasihkan yu'iffahullah, Allah akan memberikan iffah padanya. Yu'iffah, akan memberikan ifahu padanya, Allahu Allah. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup. Jadi maknanya apa? Ndak mau minta-minta, merasa cukup. Gusti Allah nyukupi aku. Diberikan kecukupan oleh Allah, dan dia tidak akan pernah meminta-minta pada orang lain. Iffah, hati-hati. Iki barang halal opo haram. Ya, iki wah wis gak jelas, wis gak belum. Nah, itu Allah akan beri. Kalau ada orang itu punya sifat hati-hati, maka akan dikasihkan oleh Allah hati-hatian. Barang siapa yang merasa cukup, akan dicukupkan oleh Allah. Yang selalu kurang, ya akan dikurangkan oleh, walaupun hartanya banyak. Akan merasa kurang terus. Ya, itu demikian. Maka di sini wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup, yughnihi, maka Allah mencukupinya, yughnihillahu, maka mencukupinya Allahu Allah. Ya, wa may yatasabbar, dan barang siapa yang bersikap sabar, yusabbiruhu, maka akan mensabarkan, memberikan kesabaran padanya siapa? Allahu Allah.
wa ma u'tiya ahadun, dan tidaklah diberi seseorang atau dengan satu pemberian khairan yang lebih baik, wa ausa'a, dan lebih luas, minas sabri, daripada sabar. Ya, itu. Jadi dan tidaklah ini ya, ini tidaklah diberi seseorang dengan pemberian yang lebih baik, mahnya ini tidak wa ma'u'tiyah. Ya, itu bisa tidak, dan tidaklah diberi seseorang dengan satu pemberian yang lebih baik, lebih luas dibanding sabar, minas sabri, dibanding sabar. Itu demikian. Kemudian ada yang belum terjemahkan ini, hadis ini, ya. Lebih luas. Dan tidaklah diberi akadun seseorang atau pemberian khairan, lebih baik, wa ausa'a, dan lebih luas, minas sabri, dibanding kesabaran. Jadi tidak ada pemberian Allah ya yang lebih baik dan lebih luas dibanding dengan sabar, itu tidak ada. Sabar itu satu pemberian Allah ya yang paling baik ya, itu demikian. Dikasih kesabaran. Ya, diganggu orang sabar. Ya, ndak punya uang sabar. Ya, gak umi diobrak-obrak, mi duit kuntek kirim ono mi. Nah, itu gak sabar itu ya. Itu. Jadi bi duit kuntek bi aku kirim ono. Ah, itu ndak sabar itu ya. Itu. Ditunggu sampai orang tuanya, nanti kan orang tuanya kan tahu, oh, iki ono rezeki wis tak kekno anakku. Loh, itu begitu. Ya, sabar ya. Ini ya opo rek ngapal no gak iso-iso ya. Nah, ini ndak sabar ya. Bisa ndak bisa itu pemberian Allah, yang penting kita berusaha. Kalau Allah memberikan ilmu, kekuatan kepada kita untuk menghafal, untuk memahami, kita akan hafal dan akan faham ya. Sabar aja, iso gak iso tetap sabar. Orang belajar itu begitu ya. Itu sabar itu paling pemberian Allah paling baik ya. Merasa cukup, yastaghni, istaghna yastaghni, istighnaan, merasa cukup. Yughni, maka Allah cukupi. Iya. Kalau bersabar Allah akan sabarkan. Apa? Maka akan memberikan kesabaran padanya. Yusabbirhu, memberikan kesabaran kepadanya. Allahu Allah. Ya, ada itu. Barang siapa wa may yasta'fif, dan barang siapa yang merasa hati-hati, merasa iffah, maka Allah akan berikan dia iffah. Yu'iffahul, akan memberikan iffah itu kehati-hatian ya, kewaroan, qanaah, merasa cukup ya, dan hati-hati. Maka yu'iffahullah, maka Allah akan memberikan ifah padanya. Jadi perasaan hati-hati dan merasa cukup ya. Ini enggak kurang aja, walaupun kekurangan. Tapi dia merasa enggak perlu minta-minta pada orang lain. Ya, itu. Dicukupkan oleh Allah. Ya. Itu demikian. Rasyid ya. Itu wudhu ya. Kalau ngantuk wudhu. Sudah?
Saya lanjutkan hadis yang selanjutnya. An Abi Yahya, dari Abu Yahya. Siapa Abu Yahya ini? Ya, Suhaib bin Sinan. Suhaib anak laki-laki Sinan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Ini Abu Sa'id ini Sa'ad bin Sinan. Kalau Abu Yahya ini Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, menakjubkan. Ya, ajaban, menakjubkan. Ya, li amril mukmin, terhadap perkaranya orang mukmin. Li amril mukmin, ajaban, menakjubkan. Li amril mukmin, terhadap atau bagi perkaranya orang mukmin. Ya, ini. Inna amrahu, sesungguhnya perkaranya orang mukmin. Kullahu, semuanya. Kullahu, semuanya perkaranya orang mukmin. Lahu, baginya, bagi orang mukmin, khairun, itu lebih baik. Jadi menakjubkan terhadap atau bagi pada perkaranya orang mukmin. Inna amrohu, segala sesungguhnya perkaranya. Inna amrohu, sesungguhnya urusannya. Kullahu, semuanya, semua perkara, semua urusannya itu. Lahu, bagi dia, baginya, bagi orang mukmin itu, khairun, lebih baik. Ya, ono urusan opo ae lebih baik. Ya, itu. Kecelakaan lebih baik, kelangan lebih baik. Ya, itu gitu. Ono mana kelangan lebih baik ya apa? Dibujui uang lebih baik. Kenapa? Itu pengganti balak. Ya, kalau sampean kelangan duit 300.000, nah, itu lebih baik. Kenapa? Daripada ketabrak gandengan, kita ndak tahu. Kita mau ketabrak tergandengan ndak jadi. Dengan apa? Hilangnya uang. Ya, dirampok uang. Ya, itu masih hilang sembarangnya, hilang sepeda motor, mobil. Lebih baik ya, itu daripada mati terpanggang di dalam rumahnya kebakaran. Loh, itu begitu. Yaitu pengganti. Dan Allah kalau sabar kasih pahala, itu duit hilang mana diganteni. Lah iya, mobil hilang diganteni karo Gusti Allah. Kayak nemen rek Gusti Allah, rek motor kae tuku wis ilang opo nemen Gusti Allah. Innalillahi. Gusti Allah dinemen-nemen no itu ya. Ya apa iki bojo sik enom ganteng wis dicoba. Nemen Gusti Allah, naudzubillah. Ini orang kena musibah ndak ada pahala jaza, itu demikian ya. Jadi qala wa an Abi Yahya, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, Suhaib anak laki-laki Sinan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, menakjubkan, li amril mukmini, terhadap perkaranya orang mukmin. Inna amrohu, sesungguhnya urusannya, perkaranya, masalahnya, kulluhu, semuanya, lahu, bagi dia seorang mukmin, baginya, lahu, baginya, khairun, itu lebih baik. Ya, itu untuk rezeki alhamdulillah,
lillah, diuji lillah, itu begitu ya. Ini baik semua perkaranya. Walaisa dzalika li ahadin, dan tidak ada yang demikian itu bagi seseorang. Walaisa dzalika li ahadin, walaisa, dan tidak ada dzalika yang demikian itu atau itu, walaisa dzalika, dan tidak ada itu ya yang demikian itu li ahadin bagi seseorang, illa li mu'minin, kecuali bagi orang-orang mukmin. In asobat husarra, jika menimpanya ya asarra, sesuatu yang menyenangkan ya. In asobat husarra, jika menimpanya sesuatu yang menyenangkan. Kok ditimpa sih? Asoba itu mendapatkan ya, itu. Tapi makna asalnya ditimpakan, kena musibah. Ya, itu asoba yusibu, isobatan. Ya, itu. In asobathu, jika menimpahnya atau mendapatkannya apa asarra'u, ya, di kesenangan, syakaro, maka dia bersyukur. Syakaro, maka dia bersyukur. Fakana, dan adalah dia sarro itu khairul lahu, lebih baik baginya. Wa in asobathu, dan jika menimpanya atau mendapatkannya apa ad-darra'u, mudorot, bencana, bahaya ya, itu. Sobaro, maka dia bersabar. Fakana, maka adalah dia ad-darra, itu sesuatu yang memudoroti, yang mencelakai, itu darra ya. Fakana, adalah dia darra itu khairal lahu, lebih baik baginya. Rawahu, wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Rawahu, wis ngriwayatake hu ing hadis sapa sing riwayatno? Muslimun, Imam Muslim. Wa an Abi Yahya, lan saking Abi Yahya. Abi Yahya nginiku Suhaib bin Sinan, Suhaib anak lanange Sinan radhiyallahu an, mugi-mugi Gusti Allah ngridhoi anhu maring sahabat yakni Suhaib. Kala ngucap sapa sahabat Suhaib, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampun dawuh. Sinten sing dawuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban, gawokake. Napa gawokake? Menakjubkan, nggih. Aniku gawokake, hale gawokake dalam keadaan menakjubkan. Li amril mukminin, yakni maring perkarane wong mukmin. Niku nak menakjubkan, gawokake nggih, perkarane wong mukmin. Inna amrohu, setuhune perkarane wong mukmin, kullahu sekabehane, lahu yakni maring wong mukmin, khairun iku luwe becik. Jadi segala perkara orang mukmin ya. Jadi apa? Sesungguhnya perkaranya semuanya itu bagi orang mukmin khairun, lebih baik. Walaisa dzalika li ahadin, dan tidak ada yang demikian itu untuk seseorang pun illa lil mukmin, kecuali bagi orang mukmin. Dasare napa? Iman. Nek tiyang niku enggak ada iman, perkara napa mawon yang menimpa dia itu lebih baik. Itu begitu. Ya. Ini in asabahu sarra, lamuno ngenani ing tiang niku wae, tiang mukmin apa asarra, nggih napa?
perkara sing nyenengno. Ngaten. Sarra. Sakara mongko syukur, bersyukur wong mukmin. Sapa wong mukmin? Nggih, bersyukur. Fakana mongko utawi sarra nggih, perkara sing nyenengno iku khairul la, luwe becik kaduwe wong mukmin, lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra, lan lamun ngenani hu ing wong mukmin apa adzarrau, musibah, petaka, nggih, kerupekan, sabara mongko sabar sapa wong mukmin, fakana mongko utawi dharra iku perkara musibah iku khairul lahu, iku luwe becik kaduwe wong mukmin. Rawahu Muslimun, wis ngriwayatake hu ing hadis sapa? Muslimun, Imam Muslim. Jadi Suhaib bin Sinan itu Ar-Rumi, orang Romawi. Sahabat Suhaib itu aslinya orang Romawi. Ya, itu. Ar-Rumi. Ajaban, menakjubkan perkaranya orang mukmin. Ya, ini perkaranya semua itu baik baginya. Ada yang ditanyakan? Apanya? Dharra, iya, musibah, bencana, sesuatu yang nggak mengenakkan, itu dharra, mudarat. Dari kalimat dharra, mudarat, dapat mudarat. Nah, itu gitu. Sesuatu yang membahayakan itu dharra. Itu sesuatu yang membahayakan. Dan jika menimpanya atau mengenainya asoba yusibu isobatan, musibah, ya, ini mengenai, mendapatkannya, ya. In jika asobathu, mengenainya, ya, apa asar hal-hal yang menyenangkan, sakaro maka dia bersyukur. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, orang mukmin itu bersyukur. Kalau mendapatkan sesuatu yang memudarati, yang mencelakai, dia bersabar. Bahasa ringkasnya, orang mukmin itu mampu menghadapi segala situasi dan kondisi tetap tegar. Ya. Itu masih dibuli, masih dikebuli, ya, masih diguli, ya, tetap sabar. Ndak takut, orang mukmin itu jiwanya ndak kecil, ya. Kandhane tok wis mengkerut, ndak, ya, diseneni, wah, tambah melayu minggat. Ya, orang mukmin ndak begitu, ya. Segala perkara itu baik bagi orang mukmin, ya, ini bersyukur. Sakaro yaskuru sukron, uskur waskuru nikmatallah, ya, nikmatallah, bersyukurlah terhadap nikmat Allah. Sakara yaskuru, uskur, ya, ini. Khairan, luwe becik, lebih bagus. Khairan maknanya akhyar. Akhyar itu isim tafdil, lebih baik, ya. Khairan iku luwe bagus, luwe becik. Nah, itu. Lahu, baginya apa? Bacanya ndak jelas, baca yang jelas. Apa? Wa in asobathu. Belum,
masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jangan ngantuk ya, biar ndak selincu apa. Ada gitu. Apa? Perkaranya, urusannya, amro. Sarro yang menyenangkan, perkara yang menyenangkan, yang menggembirakan. Kalau dorro perkara yang ndak ngenakno, yang memudoroti, yang membahayakan, itu dorro, sesuatu yang membahayakan. Kalau sarro sesuatu yang menyenangkan, ya itu. Ada yang ditanyakan? Coba bab taubat dibaca dari ini. Ya. Iqbal, ambilkan kitab yang baru ini di sana. Ya. Coba dibaca. Bab taubat. Bismillah. Min kulli dzambin, dari tiap-tiap dosa. Ya. Itu. Coba ulangi. Qala ulama. Taubat itu wajib dari segala macam bentuk dzanbin, dosa. Wa in kanatil maksiatu, apa wa in, dan jika kanat adalah
Wa in kanat, dan jika adalah maksiatu maksiat, bainal abdi apa? Antara hamba, antara manusia. Terus wa bainallahi, dan antara Allah. Tidak berkaitan bergandengan, la tata'allaku, tidak berkaitan bergandengan, tidak berhubungan, bihaqqi adamiyin, dengan haknya adamiyin, anak Adam, yaitu manusia. Bihaqqi adamiyin, dengan haknya manusia. La tata'allaku, tidak bergandengan berkaitan, bihaqqi adamiyin, dengan haknya, yakni manusia. Ada apa atas 3? Tidak ada lagi satu ini di sana. Di sini dulu. Ya sudah. Falaha apa? Maka baginya 3 syarat. Akhaduhuma, salah satu dari keduanya, ayyukli'ah, apa qala ayakla'u, akla ayyukli'u, apa? Mencabut, ya, iya, atau berhenti dari maksiat. Qala ayakla'u itu mencabut aslinya, yukli'a, mencabut dari maksiat. Ya, terus yang kedua, apa itu tadi? Wayandama, apa ya yandamu, apa nadima yandamu, dibaca yang keras. Yaitu menyesal, ayandama, menyesal. Ya, coba ini diterjemahkan, jangan oret-oret, jangan ya. Itu nanti disuruh terjemahkan tidak bisa. Ayandama, menyesal, ala fi'liha, apa? Untuk melakukannya, atas melakukannya. Jadi menyesal ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak bangga. Ya, ada demikian. Ayandama, apa? Apa ayandama itu? Apa? Coba dibaca yang keras saja, jadi biar kita dengar. Apa ayandama, apa? Kalau bacanya keliru ya terjemahnya keliru ya. Jangan sampai keliru bacanya. Ini. Ya, jadi makanya ditulis yang benar, yang baik. Ya, kalau tidak ada harokat diharokati. Ya, kalau yang sudah bisa membaca, ya, itu tidak perlu harokat, tidak masalah. Ya, ada demikian. Ini. Yang bacanya tidak baik, terjemahnya ya apalagi tidak bisa. Ayo baca. Yang tidak bisa diulang apa itu? Wa ayazima azam. Itu ya'zima azam. Berazam, bertekad bulat, apa? Alla ya'udah, tidak kembali, tidak mengulangi. Ya, tidak apa? Tidak mengulangi ala apa? Ala fi'liha. Apa melakukannya.
Ya, ada demikian. Jadi menyesal, tidak mengulangi, tidak kembali, ya. Itu demikian. Wa in kana al-bitalah haqiqatan fasurutu arba'a. Wa ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, dan berazam tidak kembali kepadanya, kepada maksiat dosa abadan selama-lamanya. Ya, wa ayyazima berazam. Azam itu tekad bulat. Wa ayyazima dan bertekad bulat, berazam Allah yauda tidak kembali ilaiha kepadanya maksiat dosa abadan selama-lamanya. Ya, itu. Terus apa? Wa in fa in fuqida akadus salasa. Apa? Fa'in, maka jika fuqida dihilangkan atau dihilangkan, iya, satu dari yang tiga. Apabila hilang syarat itu kan tiga tadi. Kalau hilang salah satu dari yang tiga tadi, lam tasikha taubatuhu, tidak sah taubatnya. Syaratnya taubat itu ada berapa? Ya, Rian. Syaratnya taubat itu ada berapa? 3 apa saja? Ya, kalau dosa itu dilakukan antara seorang hamba dengan Allah, syaratnya 3. Itu gitu. Yaitu pertama ayyukla'a anil maksiyah, berhenti, yakni dicabut, ya, yukli'a, mencabut dari maksiat atau berhenti dari maksiat. Qala ayakla'u itu mencabut, akla'a yukli'u, ya, ini. Jadi mencabut dari maksiat, maksudnya berhenti dari maksiat. Yang kedua ayandama ala fi'liha, menyesal atas perbuatannya, fi'liha, ya, ayandima menyesal ala fi'liha, atas perbuatannya, ya. Itu asalis. Yang ketiga ayazima, bertekad bulat, berazam, Allah ya'uda tidak mengulangi, tidak kembali, ilaiha kepadanya, kepada maksiat, abadan selama-lamanya. Fa'in fuqida, maka jika dihilangkan atau hilang akhadus salasa, salah satu dari 3 syarat tadi, lam tasikha, tidak sah apanya, taubatuhu, taubatnya. Kalau hilang salah satu apa? Tidak sah taubatnya, ya. Itu demikian. Itu kalau apa? Berkaitan dengan haknya sesama manusia, ya. Itu demikian. Fa in fuqida, maka jika dihilangkan, ya. Ayo, siapa ini? Terjemahkan, lanjutkan. Siapa ini? Bintang, ya. Wa in kanat maksiatu tata'allaqu bi adamin. Nah, ini. Dan jika adalah apa, wa in kanat maksiatu, wa in kanatil maksiatu, hadda, mana hadda ini? Wa in kanat maksiatu, ini al maksiyah, fasu tata'allaqu bi adamin.
Di situ ada tambahan apa itu? Iya. Berhubungan, berkaitan haknya adamin dengan haknya manusia orang lain, ya itu gitu. Syaratnya 4, iya. Ini yang 3 tadi yang sudah disebutkan tadi. Terus yang keempat wa ayyabro'a berlepas diri min haqqi sahibiha dari hak orangnya, ya itu min haqqi sahibiha dari apa? Hak orangnya. Itu. Jadi syarat 3. Kalau dengan Allah syaratnya cuma 3, yaitu berhenti dari maksiat, menyesal atas perbuatannya, kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Ini kalau dosa dilakukan seseorang kepada Allah. Wa in kanatil maksiatu tata'allaqu bihaqqi adamin, maka jika adalah maksiat itu bergandengan dengan manusia, berhubungan dengan manusia, misalkan aja pernah nyolong barangnya orang, ya, pernah mencuri barangnya orang, pernah mengkorupsi hartanya orang, ya, maka tambah 1 dibalekno. Ya, itu gitu. Jadi wa in kanatil maksiatu tata'allaqu bi adamin, dan jika adalah maksiat itu berhubungan dengan manusia, fasurutuha maka syarat-syaratnya arba'atun itu ada 4. Hadis salasa ini yang 3 ini, ya itu tadi yang 3 itu. Kemudian tambah 1 lagi wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, yakni berlepas diri dari hak pemiliknya, ya yakni berlepas diri kalau umpamanya berupa dulu pernah menghibah, membuka aibnya orang, ya datang minta maaf. Itu kalau ndak minta maaf ya nanti akan dihisab di akhirat nanti. Ya, tidak hanya cukup tobat berhenti gitu aja, tidak cukup ini, karena berkaitan dengan orang lain. Pernah ngemplang hartanya orang, maka harus dikembalikan kalau tobat. Kalau tidak dikembalikan sampai akhirat nanti akan dituntut oleh Allah. Itu demikian. Ya, ini tidak hanya minta maaf, jaluk sepuro wis ndak, itu kalau dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan sesama manusia, ya dosanya itu apa? Ngemplang barangnya orang, ya harus dikembalikan. Ya, itu demikian. Menuduh orang ndak berbuat ndak baik, ya harus minta maaf ke orangnya. Kalau ndak dimaafkan oleh Allah, nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adamiyin, lan lamuno ono utawi maksiat itu gegandengan kelawan hae menungso, nggih, fasurutuha mongko syarate niku arbaatun ono 4. Nggih, hadis salasa iki sing 3. Sing 4 napa? Ayyabro'a min haqqi sahibiha, berlepas diri dari hak orangnya. Wa in kanat fa in kanat malan, maka jika yakni apa? Itu berupa maksiat terhadap sesama manusia berupa harta, au nakhwahu atau yang semisalnya, raddahu ilahi, mengembalikannya kepadanya, mengembalikan hartanya tadi kepada orangnya. Ini ya, itu. Lanjut. Jikalau adalah khaddu qadafin, malan jika adalah harta, maka jikalau maksiat itu berupa harta, ngambil hartanya orang lain, ya itu. Terus wanahu atau yang semisalnya, raddahu, mengembalikannya,
ilaihi kepadanya, kepada orangnya. Ya kalau dulu pernah ngambil barangnya orang dibalik no. Ini syarat tobat yang keempat. Kalau tobat itu dilakukan sesama manusia, ya terus adalah maksiat itu khadda qadhafin, menuduh orang, ya orang ndak zina dituduh zina, orang baik dituduh ndak baik, ya wanahu dan semisalnya. Terus makanahu itu apa? Mengembalikannya sesuai dengan apa? Dengan makanahu ini meluruskannya, ya bahasa pasnya itu meluruskannya. Jadi dulu saya tidak benar, telah nuduh sampean begini. Makanahu minhu, meluruskannya darinya, ya ini. Jadi datang ke orangnya, saya dulu nuduh sampean begini, saya minta maaf. Itu gitu. Lanjut. Menuntut afwahu, maafnya, jadi meminta maafnya. Ya tolong aku sepuron, jadi meminta maaf pada dia. Aku biyen tahu nuduh sampean ngene, daripada nanti di akhirat dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, maka saya sekarang minta maaf. Ya, pung durung diadab nduk akhirat, disiksa nduk akhirat, nduk donya niki njaluk sepuro. Wa in kanat ghibatan, ya. Dosa itu berupa ghibah, membicarakan aibnya orang. Ada orang berbuat salah, enggak dinasehati, tahu-tahu dibuka aibnya ke orang lain. Ya ini namanya ghibah. Ya itu enggak boleh, haram, sama seperti memakan daging bangkai saudaranya dalam keadaan hidup. Dalam keadaan mati, ya, bangkai kok hidup, mati, ya. Nah, itu demikian, dalam keadaan mati, memakan bangkai saudaranya, ya itu. Minta halal baginya, kepadanya, istahallahu, minta halal kepadanya, minha, darinya, dari riba tadi, ya itu. Jadi membicarakan aibnya orang tidak boleh. Kalau ada saudara kita, ada teman kita berbuat salah, berbuat dosa, adanya apa? Nasihat, dinasehati. Kalau tidak mampu nasehati, diapakan? Ditutup aibnya, ya. Jadi kalau tidak mampu nasehati, ditutup aibnya. Ya ini jangan sampai apa? Ada orang tahu, itu demikian. Lah kalau diler, diumbar, itu namanya ghibah. Ya, ada orang ini, aku ketok wong iku selingkuh nduk kono. Nah itu gitu. Ya, gak dinasehati tapi dibuka aib, tidak boleh ini. Jadi sesama muslim kalau ada saudaranya keliru salah, ya kewajibannya apa? Dinasehati. Lah kalau dinasehati gak gelem, banggil bantai ya nopo? Oh gak, kok aku ngene. Ya sudah selesai. Kewajiban sudah ditunaikan, nanti dia akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Lah kalau tidak mampu nasihati, ya ditutup aibnya. Ya, ini aku tahu Rosid itu njupuk peleme tonggo itu, ngutek gak ro tonggone ya. Itu. Ya itu ditutup. Sid, kono ojo ngono Sid, gak oleh haram iku Sid. Ngono. Ya, aku wis diizini kok Pak. Ya, kalau diizini ndak, makanya perlu ditanyakan dulu. Wis diizini lah, wis diizini ya gak apa-apa diizini. Ya wis njupuk-njupuk itu gitu. Makanya ndak boleh menyebar aib itu karena belum tentu. Ya, itu. Jadi Rosid ngucek apa? Peleme tonggo, itu begitu. Gak ditakoki disebarno, keliru, takoki dhisik. Barang jawabane aku wis diizinno kok Pak. Lah sudah selesai ya. Itu demikian. Ini. Lanjut.
Wayajibu dan wajib ayatuba taubat. Kalau ada fi'il mudhari ketemu an ini jadi masdar. Tabayatubu taubatan, wayajibu taubatun, wajib tobat dia. Nah, itu gitu. Jadi min jami'iz dzunub, dari semua dosa-dosa, dari segala macam dosa-dosa orang muslim itu wajib tobat. Dosa kecil, dosa besar, dosa apa saja. Terus ini mana. Fa in taba, apa in? Fa in, maka jika taba dia taubat, mimba dia dari sebagiannya dosa. Fa in taba, maka dia jika taubat mimba dia dari sebagiannya dosa. Ya. Jadi orang itu ada, dia suka judi, ya, dia suka minum, dia suka zina. Nah, dia bisa berhenti dari minum, dari zina, tapi kalau judi tidak bisa berhenti, apa tobatnya sah? Jawabnya sah. Fa in taba, maka jika dia tobat mimba dia dari sebagian dosa, sohat maka sah taubatuhu, taubatnya inda ahlil haq, menurut pandangan ulama yang benar. Min dzalika dzambi, dari itu dosa, dari dosa itu. Jadi dia tobat, sah tobatnya. Wa baqiya alaihil baqi, dan tetap atasnya yang tetap. Ya. Jadi nek tetap judi ya tetap dosa dia. Dia tobat dari zina, dari dari minum-minuman keras, tobatnya diterima. Tapi kalau dia tetap judi ya tetap dosa. Tapi tobat dari dua ini tetap diterima. Nah, itu begitu. Jadi wabaqiya alaihil baqi, dan tetap atasnya yang tetap dari perbuatan dosa. Lanjut. Tadhaharat, nampak, bermunculan, sungguh bermunculan, nampak dengan jelas, ya. Telah nampak Al-Quran dan hadis, wa ijma'ul ummah, dan ijma' kesepakatan umat, ala wujubit taubah, atas wajibnya taubat. Ya, itu demikian. Mas Afif baca ayatnya. Semuanya agar kalian tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Aflaha yuflihu, orangnya muflih. Muflih itu maknanya sukses, beruntung. Ya, ada gitu. Monggo. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian memohon ampun, beristighfar rabbakum, kepada Tuhan kalian. Iya. Terus nasuha, dengan tobat yang nasuha. Tobatan nasuha itu tobat apa? Tobat yang memenuhi syarat diterimanya
tobat. Kalau dosa itu dilakukan antara dia dengan Allah, syaratnya berapa Mas Afif? Kalau dosa itu dilakukan antara seseorang dengan Allah, syaratnya ada berapa? Ada tiga, apa saja? Apa artinya? Ya. Yang kedua, ia menyesal melakukannya. Ya'uda ilaiha, berazam iya, untuk tidak kembali. Sekarang Rifki, ya. Mana Rifki? Masya Allah. Syaratnya tobat yakni apa saja? Langsung tiga ya. Apa saja? Kok yukliah kok ngulangi ki tekan ndi kok diketak wong Arab lho ya, nek krungu wong Arab. Lho iya, itu yukliah itu berhenti, Cak. Sekolah ayaklau akla ayukliu itu dicabut. Nek ono tanduran dicabut itu kolaa. Ya, kolaan nyabut dari maksiat maksudnya apa? Berhenti leren saka maksiat. Nah itu gitu, ya. Mana ada sesungguh ayakla apa? Ayan dima menyesal gitu aja. Menyesal apa? Perbuatannya, ya perbuatannya. Terus ketiga, apa azam itu? Saya punya azam, punya tekad bulat, ayat zima bertekad bulat, iya apa? Tidak kembali kepadanya, nyapa dosa, abadan, apa abadan? Sak lawas-lawasi. Tidak kembali sak lawasi, aku gak balik mana kapok. Ya, kapok Lombok, ya mari baleni mana soalnya apa koncoy si pancet, ya tobat saka ngombe, ya ternyata apa koncone wong ngombe akhirnya balik kucing kapok Lombok lo itu begitu. Jadi syarat yang tiga tadi untuk taubat apa? Untuk dosa apa? Ayo, Andre, antar manusia dengan Allah itu syaratnya tiga. Kalau dosa itu dilakukan terhadap sesama manusia, syaratnya ada berapa? 4. Apa saja? Apa saja? Ayo, Osman, apa saja? Ojo sampai mari ngaji terus ndak ngerti ditakoi lola jangan sampai ya. Itu ngerti taubatan nasuha itu syaratnya 3 kalau dilakukan antara hamba kepada Allah. Itu demikian kalau antar sesama manusia syaratnya ditambah 1 ya. 3 tadi itu apa? Pertama berhenti, yang kedua ya apa yang kedua tadi? Menyesal. Yang ketiga bertekad tidak mengulangi lagi. Kalau dilakukan terhadap sesama manusia apa? Meminta mengembalikan haknya. Aku ben tahu nyolong duit Rifki 50.000 ya, barang wis tuwek eling, aku biyen tahu nyolong duit Rifki. Marane ya Rifki ternyata apa? Wis gak ono mati wisan. Lah iki duit 50.000 iki dikekno sapa? Ya, dikekno sapa kinten-kinten? Kekno ahli waris anake. Walaupun sudah mati itu wajib mengembalikan
Kan walaupun sudah mati itu. Ya, kembalikan ke ahli warisnya. Aku biyen cilik koncoan karo bapakmu. Tahu tak ente duwike 50.000. Saya tak balekno. Biyen waktu si remaja nuwakal. Ya, itu. Masakan nyolong jagone to, tonggo dibeles, ruwet ngono mangan. Wis ayo, panggang ayam melekan itu gitu. Barang wis tuwek tobat, eling dosane aku biyen lak tahu njupuk jagone Pak Rifki ngono ya. Akhirnya tekani, Pak, jago sampean waktu biyen aku sik nakal biyen ya, tahu tak bele Pak, tak jupuk aku saiki tobat Pak. Wis sampean sepuro Pak ya. Gak, aku gak gelem nyepuro nek gak kon balekno jagoku. Oh nggih piro Pak? Oh iku biyen jago Bangkok larang ya. Tekokno balekno Bangkok sing larang. Balik kita harus kembalikan. Berapa harganya kasih. Loh, daripada nanti digepuki dimbek-mbek untuk akhirat, ya dikembalikan. Kalau lupa dengan orangnya gimana? Lupa disodakokan atas nama si fulan yang dulu uangnya pernah tak ambil, uangnya pernah tak tipu, tak bujui, tak kasihkan ke masjid atas nama orang itu. Itu begitu. Ya menyesal, ya Allah, saya dulu pernah waktu apa? Waktu nakal dulu, saya suka ini sekarang orangnya sudah meninggal atau orangnya tidak diketahui rimbanya kemana. Ya maka harta yang tak ambil darinya itu tak sodakokan ke masjid biar pahalanya sampai pada orang itu. Nah itu begitu. Ya ini. Kalau orangnya tidak ada ahli warisnya, ya ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ada, baru disodakokan atas nama orang itu. Aku biyen tahu ngemplang duweke negara pirang miliar ya. Duweke negara tak entekno 5 miliar, aku saiki tobat balekno nang negara. Mulane aku balekno ditahan Ustaz ya apa iki aku wis tuwek ya napa carane. Ya, itu. Carane ya sedakono untuk kepentingan orang banyak. Itu demikian. Atau kembalikan kepada sesuatu yang itu apa? Menjadi kewajiban negara untuk membiayainya. Contohnya apa? Jalan umum. Wis tak aspal ya rek dalan niki rek. Negara cek gak ngetokno biaya. Lalu itu begitu, ada kemauan untuk membersihkan diri dari dosanya. Itu demikian. Ya, ini. Monggo. Iya. 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 Lupa berarti kan ada ingatnya. Kalau lupa sama sekali tidak ada. Orang lupa itu diangkat pena. Tidak kena apa? Hukuman, tidak kena syariat. Ya tapi kalau lupa waktu itu terus kemudian eling, ini yang kena ingatnya ini. Kalau lupanya tidak kena. Seperti apa? Ya, orang makan waktu puasa, biasanya poso, tapi isu sak durunge poso kan biasa nang kantin. Nah, itu biasa ke kantin ya. Itu. Terus dia waktu di bulan Ramadan itu apa? Langsung ke kantin, sret. Wah. Lali nek poso, mangan 2 piring wis. Ya. Alhamdulillah dia. Ya, posonya tetap karena balu lupa lah barang mangan enak-enak induk tengah eling. Ya wajib ketika ingat itu wajib berhenti. Itu begitu. Jadi orang kena, kalau lalai itu tidak kena hukum. Itu gitu. Makanya orang gila itu tidak kena hukum. Itu. Jadi apa? Besok mau puasa sekarang gila ya gak kena hukum. Itu ya barang sadare jam 12 zuhur ya
wis gak gila lagi, ya wajib poso. Mulai kapan ya? Mulai zuhur iku sadar langsung poso. Lo itu begitu ya. Jadi bagi orang yang bisu ya, bagi orang yang bisu bisu tuli kalau ndak kena. Makanya ada hadis ya di orang yang bisu tuli ya, betul. Orang yang bisu tuli itu nanti diuji di akhirat. Ada beberapa orang nanti di akhirat yang diuji. Di antaranya ada orang masa fatro. Masa fatro ini setelah Nabi Musa diutus, terus orang ini tidak kenal syariat, tidak kenal agama. Sampai datang Nabi lagi, ini masa fatro. Itu orang tidak tahu syariat, tidak tahu hukum. Kenapa orang-orang begini ini nanti di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah. Itu gitu. Kamu masuk neraka, diperintahkan diuji oleh Allah. Kalau masuk, plung, neraka jadi dingin. Dan dia akan entas dimasukkan ke surga. Kalau dia tidak mau, sukhiba ilaiha, dijerungkakno. Lah itu begitu. Ya, ini. Jadi orang yang tidak tidak ingat, orang yang tidak tahu itu tidak kena hukum. Ya, kena hukum itu ketika dia sadar, ketika dia ingat. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Lupa harganya. Ya kalau tahu yang diambil apa, ya nilai barangnya itu aja. Ya kalau enggak tahu barangnya, lupa apa saja, ya dikasihkan. Kalau dikasihkan itu nanti mudorotnya lebih besar. Kok aku dilebokno tahanan nang polisi, ya itu apa? Ya sodakokan atas nama orang itu begitu. Ya itu demikian. Kira-kira itu gimana? Nggak pas. Dilebihkan. Kalau kira-kira dilebihkan, jangan dikurangi. Wis tak kira-kira aku biyen nyolong gula. Nah, gula 1 kilo 12.000. Wis tak tembui 15.000. Lho itu begitu dilebihkan. Ya, itu demikian. Itu perkiraan yang paling baik, itu perkiraan dilebihkan daripada kurang, dan doa akhirat meneh dijalui pitanggungan jawab. Itu begitu, ya. Itu gitu. bicara masalah sekarang ada daerah Iya. terpencil, Iya. tidak ada komunikasi sama sekali. Iya. Tidak ada orang. Iya. Itu gimana? Tidak kenal syariat. Lelah ya itu, fatrah itu. Oh iya, sampai sekarang. Orang yang tidak tahu itu. Kalau tahu ada Islam lah itu baru dituntut dia. Kan itu ada ayat Al-Quran, dan dia bersaksi atas kalian. Rasul bersaksi atas kalian, dan kalian ini saksi atas seluruh umat. Orang Islam itu jadi saksi seluruh umat. Jadi orang-orang dahulu, orang-orang sekarang di mana saja besok kan dimintai tanggungan jawab di hadapan Allah. Saya tidak kenal Islam ya Allah, saya tidak tahu begini-begini. Tapi kamu pernah dengar namanya orang Islam? Iya. Kamu pernah nyaksikan orang Islam? Iya. Maka kena. Ya. Kecuali dia tidak tahu sama sekali. Itu masuk orang-orang fatrah. Karena dia apa? Dia tidak tahu Islam, tidak tahu. Ya, terus dia sama sekali tidak tahu. Ini ada orang Islam itu tidak tahu. Akhirnya ya dia masuk digolongkan orang-orang fatrah itu. Nanti diuji di akhirat. Itu demikian. Orang buta, tuli, ya itu nanti diuji di akhirat. Lahir, tapi sebagian ulama kalau yang anak-anak ini digolongkan kepada ibunya, kalau yang anak-anak ini kembali fitrah, ya bayi lahir meninggal, walaupun anaknya Yahudi, anaknya Nasrani, tetap dia nanti dalam keadaan fitrah Islam. Nah itu begitu. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan yang meninggal masih anak-anak yang belum ngerti umur 5 tahun,
ya 6 tahun yang tidak ngerti apa-apa itu nanti diuji juga. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan demikian. Yang rojih kalau anak-anak itu ya dia dihukumi fitrah, ya masih la ilaha illallah, itu demikian, ya. Nggih. Kita kan sebagai anak laki-laki. Nggih. Nggih. Orang tua sudah meninggal semua. Nggih. Kita kan tidak tahu dosa dan banyaknya itu orang tua. Nah, bagaimana kita untuk mendoakan supaya itu apakah disodakoi? Kalau doa anak kepada orang tua tidak ada hijab, tidak ada penghalang, pasti diterima oleh Allah. Pertama kalau doa. Yang kedua, amalan apa saja yang bisa sampai kepada orang tua. Ya, orang tua sudah mati, sudah jadi tanah tahunan yang lalu. Ya, apakah amal apa, ya ibadah apa yang bisa pahalanya sampai ke orang tua? Di antaranya sodako jariyah, bantu masjid, bantu sekolahan, bantu bangun jalan yang orang lain itu memanfaatkan. Selama dimanfaatkan maka dapat pahala, itu jariyah. Yang kedua, anak soleh, karena anak itu min kasbi walidihi, termasuk hasil usaha orang tua. Kalau ada anaknya sholat, otomatis gak perlu dihadiahkan pahalanya, orang tua sudah dapat. Anaknya sodako, walaupun ini sodakoku pahalanya tak kekno wong tuaku, walaupun tidak bilang begitu, otomatis sudah dapat. Karena apa? Anak itu hasil orang tua. Makanya jangan jadi anak belunat. Ya kalau dewasa jangan jadi anak ahli maksiat, berbuat dosa nanti orang tua. Ya orang tua ini yang didik kita yang kasihan. Ya kalau kita jadi orang soleh, kita sholat, kita ngaji, kita berbuat amal kebaikan, orang tua sudah otomatis aku biar sing didik anakku. Au ilmun yuntanfa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Lu wong tuane tani gak ngerti alif bengkong ya apa, dipondokno, disekolahno, itu usaha orang tua. Dipinterno karo wong tua, itu orang tua dapat. Ya, orang tuanya ndak punya ilmu, tapi apa anaknya dipondokno. Makanya kalian itu dipondokkan. Kenapa? Karena supaya orang tua kalian besok kalau kalian jadi orang baik, maka orang tua kalian dapat memetik. Sampean sholat malam, walau wong tua untuk ganjaran. Sampean sholat duha untuk ganjaran. Sampean wiritan dikir moco Al-Quran tiap hari, orang tua dapat pahala. Walaupun sampean gak ngomong ganjarane woconan Quran kita kayak wong tua sudah sampai otomatis, karena anak itu hasil dari orang tua. Loh itu demikian. Itu bagi orang yang soleh Pak Ustadz ya. Kalau yang perempuannya bagaimana? Yang Amal-amal sunnahnya perempuan, seorang perempuan. anak, ke anak tetap yang namanya anak, ndak laki ndak perempuan sampai. Iya, itu demikian, sama. Ya. Kalau ada keluarga, Apa? ada keluarga yang sudah meninggal, Keluarga itu Pak Lik, paman, Pak D atau ya apa? ya mulai mbak saya mamanya. Oh iya, itu sudah otomatis. Kalau mbah-mbahnya dulu, makanya nabi-nabi dahulu sebelum meninggal berpesan, mata buduna mim ba'di, apa sing sira sembah sakwise ingsun niki mati meninggal, nggih. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika, ya. Aku beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhannya bapak-bapakmu. Berpegang terus. Jadi wasiat, jenengan wasiaten anak, anak wasiaten putu, putu wasiaten canggat, terus ini berkelanjutan. Makanya berdoa itu juga tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk kakek-kakeknya, buyut-buyutnya yang atas itu didoakan juga. Kalau ini anak soleh dan perbuatan baik anak cucu ini, maka kakeknya juga
dapat pahala. Makanya selalu nak mene awakmu yaitu peseno nek kon dadi wong apik engko anakmu ya pesenono supaya dadi wong apik. Jadi terus dapat pahala terus sampai kakek buyutnya. Jadi kalau Rasulullah mengajarkan kebaikan kepada umatnya, mulai zaman sahabat dipraktekkan tabiin sampai kita, Rasul dapat pahalanya. Otomatis walaupun tidak dihadiahkan. Oh, wacaan Quranku tak hadiah nang Rasulullah, gak ngomong ngono wis sampai karena Pak Rasul manusia yang ngajari seluruh umatnya. Itu demikian. Iya. Sama saya ngajarin jenengan orang lain ke anak orang angkat. Sampai tak ajari ngelas. Ya, kayak untuk cari kehidupan. Suatu saat sampai kerja ngelas, bisa hidup, dapat pahala walaupun orang itu utama. Oh, orang tua aslinya ya dapat. Kenapa enggak dapat? Karena anak itu tetap hasil orang tua. Jadi dua-duanya dapat. Orang tua sendiri dapat, orang tua angkat juga yang didik, yang membesarkan dia juga dapat. Nah, itu demikian. Ya, itu demikian. Jadi otomatis kalau anak itu min kasbi walidihi, usaha orang tuanya. Cuma orang tuanya gak umur panjang, itu saja sudah. Ya gak nututi umurnya, seandainya nututi dipelihara, loh itu demikian. Setiap orang tua kan begitu. Ya, itu cuma Allah mentakdirkan lain. Jadi sebelum anaknya besar dia meninggal, akhirnya dibesarkan orang lain. Begitu dibesarkan orang lain, ya tetap dapat pahala, ya orang tua aslinya. Begitu pula orang tua angkatnya karena didik, karena besarkan, biayai juga dapat dari dua-duanya. Di sini keutamaan ilmu, keutamaan orang tua, ya keutamaan mendidik, mengarahkan kebaikan orang lain. Apanya? Buatan. Nawa itu ndak, itu otomatis. Apanya? Kalau diniatkan boleh, tapi tidak harus. Memang sampean tujukan niki gawe wong tuaku dhewe. Boleh. Tapi kalau sampean nggak niatkan begitu, seret dua-duanya orang tua angkat itu dapat semuanya. Lo itu begitu. Ya, dapat karena apa? Ya memang kita itu hasil daripada mereka, usaha mereka. Lo itu demikian. Ya, ini. Tabun nggih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.